bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Di sana ada kisahnya Nabi Yusuf, ya. Nabi Yusuf bagaimana saudaranya berbuat makar, pada akhirnya saudara-saudaranya datang meminta bantuan Yusuf alaihissalam, ya. Bagaimana mereka mau berbuat makar kepada Nabi Musa alaihissalam, pada akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya lah yang mati. Bagaimana orang-orang Quraisy dahulu berbuat makar kepada Nabi SAW, akhirnya justru Rasulullah yang menjadi pemimpin Makkah, Madinah, dan umat Islam memimpin dunia. Bagaimana mereka berbuat makar kepada Imam Bukhari rahimahullah, imam yang besar, Imam Bukhari. Mereka musuh-musuhnya membuat makar kepadanya untuk menghentikan laju ilmu dari Imam Bukhari. Tapi akhirnya nama yang paling harum sampai hari ini adalah namanya Imam Bukhari. Justru orang-orang yang ada di zamannya yang mencoba untuk menghentikan Imam Bukhari, namanya hampir kita tidak kenali sampai hari ini. Karyanya hampir kita tidak pernah baca sampai hari ini. Tapi karya Imam Bukhari ada di masjid-masjid, berhamburan di mana-mana, ya, bahkan di rumah-rumah warga ada, di pesantren jangan tanya, ya. Tapi karya orang-orang yang berbuat makar, ya, sampai Imam Bukhari itu meninggal dalam kondisi kena makarnya orang-orang yang ya buruk kepadanya. Tapi akhirnya orang-orang yang berbuat makar kepadanya, ada yang mati dengan tersiksa, ada yang terkena penyakit yang parah, ada yang masuk dalam penjara, termasuk gubernur Bukhara sendiri yang menyakiti dia dan seterusnya. Semuanya terkena ya imbasnya, termasuk juga orang-orang yang berilmu mungkin yang ada di zaman itu, ya, yang kemudian terkena juga pengaruh buruk yang sehingga menyakiti Imam Bukhari. Namanya hampir kita tidak kenal, rahimahumullah ta'ala jami'an, semoga Allah merahmati mereka semuanya, karena juga dari kalangan ulama-ulama ahlus sunnah hanya saja terpengaruh pengaruh buruk sehingga menyakiti Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan justru karya Imam Bukhari ada di tengah-tengah kita dan namanya harum, bahkan disebutkan kitab tersahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita menghadapi makarnya orang lain dengan kebesaran jiwa bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pembalasan kepada mereka sendiri, dan jangan kita sibuk membalas mereka yang membuat kita menjadi lemah. Di antara perkataan ulama mengatakan bahwasanya berbuat buruk kepada orang lain itu, ya, itu adalah kesia-siaan karena akan menimpa diri kita sendiri. Tapi ada hal juga yang sia-sia, adalah sibuk membalas keburukannya orang lain. Ya, sibuk membalas keburukan orang lain juga bisa menjatuhkan kita dalam kesia-siaan. Kalau perbuatan buruknya orang itu adalah sia-sia bagi dia, maka kita jangan jatuh kepada kesia-siaan yang lainnya, yaitu sibuk membalas keburukannya orang lain.